Halo pecinta sepak bola, selamat datang di ulasan taktis kita kali ini. Jujur, saya sangat antusias hari ini karena kita bakal ngebedah salah satu laga paling epik dan penuh drama di kualifikasi Liga Champions musim ini. Sparta Prague melawan Lyon. Bayangkan saja, sebuah eksekusi penalti dari Corentin Tolisso yang melambung jauh ke awan malah jadi awal bencana mutlak buat Lyon, dan sebaliknya memicu kebangkitan luar biasa dari tim tuan rumah. Sebagai analis, laga di Epcot Arena ini ibarat kanvas sempurna yang menunjukkan betapa kejamnya yang namanya momentum di lapangan hijau. Yuk, kita langsung bedah saja bagaimana taktik, mentalitas, dan kesalahan individu saling berbenturan di laga ini. Di ulasan kali ini, kita akan fokus ke 4 poin utama. Pertama, bagaimana tim tamu sempat menguasai awal laga. Kedua, 6 menit penuh drama yang mengubah segalanya. Ketiga, masterclass dari seorang Matej Rines. Dan keempat, kita akan bedah bukti angka kemenangan Sparta. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, awal laga milik tim tamu. Kalau kalian cuma mengecek papan skor saat peluit turun minum dibunyikan, kalian mungkin berpikir, wah, Lyon datang ke Praha, mendominasi, dan main santai. Lyon memang unggul 1-0 saat itu. Tapi percayalah, skuad asuhan Paulo Fonseca sebenarnya cuma menikmati ilusi kontrol. Gol itu sama sekali bukan hasil skema serangan cantik yang membongkar pertahanan lawan. Itu murni karena ketidakberuntungan tuan rumah. Niat hati Martin Suchomel ingin menekel Tolisso, bola malah nyelonong masuk melewati kipernya sendiri, Dominic Grave. Malahan, sepanjang babak pertama, Sparta sebenarnya sempat merobek gawang Lyon lewat Jonathan Braut-Brunes, walau dianulir karena offside. Belum lagi peluang emas John Mercado dari jarak dekat yang terbuang sia-sia. Jadi, Lyon memang unggul skor, tapi secara taktis, lini belakang mereka sudah menunjukkan celah besar yang tinggal menunggu waktu untuk dieksploitasi. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua, 6 menit penuh drama. Celah di pertahanan Lyon tadi akhirnya benar-benar dihukum dengan cara yang paling brutal di babak kedua. Kita semua tahu, batas antara menang dan hancur lebur di sepak bola elit itu tipis banget. Tepat setelah laga berjalan 1 jam, keajaiban sekaligus kekacauan mutlak dimulai. Menit pertama di periode krusial ini, Andy Irving melepaskan umpan lambung cerdas ke dalam kotak penalti yang langsung disambar dengan tendangan mendatar mematikan oleh Rennes. Skor jadi 1-1. Momentum langsung berpindah tangan. Tapi gila nih, cuma 2 menit berselang, Lyon langsung merespons dan dapat peluang emas untuk mematikan api kebangkitan Sparta. Debutan mereka, Lois Openda, dilanggar dan memenangkan penalti krusial. Tapi apa yang terjadi? Tendangan Tolisso malah terbang melambung di atas mistar gawang. Mental para pemain Lyon langsung runtuh detik itu juga. Dan puncaknya, di menit ke-6 dari rentetan kegilaan ini, Mercado membayar lunas kesalahannya di babak pertama dengan menanduk masuk umpan silang akurat dari Rennes di tiang jauh. Bayangkan, dari yang tadinya Lyon hampir unggul 2-1, Sparta justru membalikan keadaan jadi 2-1. 3 insiden masif hanya dalam 6 menit yang langsung memutarbalikkan jalannya pertandingan. Sekarang mari kita bahas siapa dalang di balik ini semua di bagian ketiga, masterclass dari Matej Rines. Dalam setiap cerita comeback yang epik, pasti ada satu dirijen yang mengatur permainan, seseorang yang benar-benar menolak untuk menyerah. Malam itu di Praha, panggung mutlak menjadi milik bek kiri Sparta, Matej Rines. Coba lihat efektivitasnya. 20 umpan sukses yang ia selesaikan di sepertiga akhir lapangan lawan. Itu adalah angka tertinggi dalam laga tersebut. Sebagai seorang bek sayap, Rines tidak cuma diam di posnya. Dia bertransformasi menjadi playmaker tambahan, terus-terusan menciptakan overload di sisi sayap, dan menyuplai bola ke jantung pertahanan Lyon yang kewalahan menghadapinya. Tapi, yang membedakan bek sayap bagus dengan pemain kelas dunia adalah transisi bertahannya. 9. Yap, 9 kali Rines berhasil memenangkan kembali penguasaan bola. Dia konsisten melakukan pressing tinggi, menutup ruang bagi pemain sayap Lyon, dan memutus rantai serangan balik bahkan sebelum Lyon bisa melewati garis tengah. Dedikasi defensifnya ini sangat krusial untuk menjaga keseimbangan Sparta. Dan dominasinya ini memuncak pada 13 tusukan mematikan ke area sepertiga akhir lapangan lawan. Poin pentingnya di sini adalah 1 gol dan 1 assist penentu kemenangan yang dicetaknya bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah hasil langsung dari dominasi teritorial, agresivitas, dan etos kerja tanpa lelah dari menit pertama sampai peluit akhir dibunyikan. Narasi pertandingan ini terasa makin ironis kalau kita membandingkan 2 sosok penting malam itu. Di satu sisi, kita punya pahlawan tuan rumah, Rines, mencetak gol, memberi assist, dan menciptakan peluang terbanyak. Benar-benar paket lengkap. Nah, di sisi seberang ada rekrutan baru Lyon, Lois Openda. Jujur saja, ini adalah debut yang sangat mengecewakan.
Kontribusinya sangat minim dengan hanya satu tembakan yang dengan mudah diamankan oleh kiper Jakub Surovcik. Memang, Openda berhasil memenangkan penalti, tapi karena kegagalan Tolisso mengeksekusinya, seluruh jeripayahnya menguap begitu saja. Ini adalah studi kasus yang sempurna tentang efektivitas taktis versus sekedar nama besar di atas kertas. Terakhir, kita masuk ke bagian keempat, bukti angka kemenangan Sparta. Sebagai analis, kita tidak boleh cuma mengandalkan apa yang terlihat oleh mata. Mata kadang bisa menipu, tapi data tidak. Yuk kita buktikan secara empiris. Sekilas, kalau melihat metrik expected goals atau XG, laga ini terlihat sangat seimbang. Sparta di 1,29 dan Lyon di 1,28. Tapi jangan sampai terkecoh. Angka XG milik Lyon ini terdistorsi parah. Mengingat sebuah tendangan penalti biasanya memiliki nilai XG sekitar 0,76 hingga 0,79. Jika kalian mengurangi nilai penalti Tolisso dari total pencapaian Lyon, maka penciptaan peluang mereka dari situasi open play sebenarnya sangat memprihatinkan. Ini membuktikan bahwa skema bertahan Sparta benar-benar sukses mengisolasi para penyerang Lyon sepanjang laga. Kesenjangan kualitas serangan itu makin terlihat mencolok di sini. Dari metrik peluang besar atau big chances created, Sparta sukses mencatatkan 3 peluang emas berbanding dengan Lyon yang hanya sanggup menciptakan 1 peluang. Ini adalah indikator langsung dari seberapa efektifnya sistem taktis yang diterapkan pelatih Sparta. Mereka tidak butuh menguasai bola terus-menerus. Begitu ada kesempatan transisi serangan, struktur umpan mereka berhasil mengiris-ngiris pertahanan Lyon yang tidak terorganisir dengan baik. Dan data pamungkas yang menyegel keabsahan dominasi Sparta malam itu adalah jumlah sentuhan di kotak penalti lawan. Sparta mencatatkan 23 sentuhan, sementara Lyon hanya 15. Padahal logikanya, Lyon sempat unggul dan Sparta yang harus mati-matian mengejar ketertinggalan. Fakta bahwa Sparta mampu bermain lebih dalam di area pertahanan Lyon dan melakukan lebih banyak sentuhan operasional di zona berbahaya menjadi bukti kuat bahwa mereka lah yang mengendalikan di mana pertandingan ini dimainkan. Mereka memaksa Lyon hanya mengandalkan peluang-peluang spekulatif. Pada akhirnya, kita harus memberi kredit penuh untuk Sparta Prag. Mereka mengelola permainan dengan sangat cerdas setelah berbalik unggul 2-1, membatasi ruang gerak Lyon dan mempertahankan keunggulan mereka dengan sangat solid. Nah, semua ulasan ini meninggalkan satu pertanyaan krusial buat kita semua. Mampukah pelatih Lyon, Paulo Fonseca, membalikan keadaan di leg kedua di Groupama Stadium pada 11 Agustus nanti? Kekalahan taktis ini jelas memberikan tekanan yang luar biasa berat di pundaknya. Fonseca harus segera mencari cara untuk menghidupkan kembali lini serangannya, atau kampanye Liga Champions mereka akan tamat sebelum benar-benar dimulai. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih banyak sudah menemani saya membedah ulasan taktis yang seru ini. Mari kita nantikan bersama bagaimana respon Fonseca minggu depan. Sampai jumpa di analisa berikutnya.